Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat zuhur secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini kita akan sedikit saja berbicara tentang al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab. Perbedaan puasa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan puasanya ahli kitab. Karena memang di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah 183 dinyatakan bahwa orang-orang terdahulu juga berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ini kalimat orang-orang terdahulu maksudnya adalah ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Karena memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang-orang kafir atau non-muslim itu ada dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahlul kitab termasuk yang dikatakan orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama ahlul kitab dan musyrikin. Musyrikin ini siapa? Yang beragama di luar Islam, yang tidak memiliki kitab, tidak memiliki nabi. Sementara ahlul kitab, orang-orang yang saat ini tentunya Yahudi dan Nasrani, mereka punya kitab Taurat dan Injil, dan nabinya ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tentunya awalnya mereka tauhidnya sama dengan kita, tapi pada akhirnya tentunya berbeda karena sudah melenceng dari tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Intinya orang-orang terdahulu ahlul kitab juga puasa, kita juga puasa. Lalu apa perbedaannya? Karena kalimat kama seperti, sebagaimana, apakah sebagaimana atau seperti persis 100% atau ada perbedaan? Ternyata banyak perbedaan. Kita sampaikan di kesempatan siang hari ini secara singkat untuk supaya kita lebih mensyukuri nikmat puasa kita ini. Ternyata jauh lebih nikmat. Walaupun mereka puasa, kita puasa, tapi bedanya luar biasa. Kalau kita tahu perbedaan, kita akan merasakan dan lebih mudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dari segi hari, jumlah harinya. Umat terdahulu awalnya memang 30 hari seperti kita, tapi karena perbuatan tokoh-tokoh agama mereka, singkat cerita akhirnya sampai 40 hari. Jadi di zaman Nabi Isa mereka berpuasa itu 40 hari di bulan Ramadan. Sementara kita alhamdulillah dari segi harinya 30, bahkan kebanyakan 29 hari. Karena kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad itu sempat bertemu dengan Ramadan 9 kali. Karena kewajiban Ramadan ini turun tahun 2 Hijriah. Jadi sempat 9 kali Rasulullah bertemu dengan Ramadan. Puasa Rasulullah 29 hari sebanyak 8 kali. 30 hari hanya sekali Rasulullah SAW. Jadi 29 hari lebih banyak. Lalu bagaimana dengan kita? Tergantung. Karena kita ini dikedepankan ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah ketika engkau melihat ru'yah hilal, atau berbukalah saat Idul Fitri dan juga ru'yah. Berarti kita tunggu. Kalau di sana kebanyakan 29 karena memang jarang terjadi mendung. Karena terang di Madinah, Mekah ini ru'yah selalu terlihat. Oleh karena itu kebanyakan 29. Tapi kalau kita, kalau mendung kata Rasulullah SAW, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya jadi 30. Makanya nanti kita bisa lihat di akhir-akhir mau menjelang Idul Fitri dilihat, oh terang beneran kelihatan jadi 29 hari. Tapi kalau tidak 30. Kita jangan ngikut Mekah. Nanti saya sih ikut Mekah aja dah. Mekah lebaran hari Senin, saya ikut Senin. Gak bisa. Karena ru'yah itu masing-masing.
Jadi sumu liruyati wa afkiru liruyati. Kalian berpuasa tergantung ru'yah. Begitu juga bukanya, Idul Fitrinya tergantung ru'yah. Rata-rata 29, kadang-kadang 30 hari terbanyak. Berarti kita termasuk ringan. Mereka lebih 10 hari lebih lama. Dimulai berpuasanya di waktu malam, bedanya dari segi malam nanti di waktu siang. Di waktu malamnya bedanya, mereka mulai puasanya sejak bangun tidur. Kalau kita subuh datang, waktu subuh fajar baru mulai puasa. Kalau mereka tidak, mereka seandainya berbuka, kemudian jam 8, jam 9 dia tidur, jam 12 dia bangun, maka jam 12 mulai berpuasa sampai maghrib lagi. Nah, jadi mereka berpuasanya sejak bangun tidur. Sementara kita jam 12 bangun, ngopi masih bisa, tidur lagi, jam 3 bangun, nasi goreng lagi, masih boleh, minum lagi sampai adzan subuh. Adzan subuh lagi, beberapa menit, 5 menit, 10 menit sebelum adzan subuh masih boleh. Yang dikenal dengan imsak. Imsak itu bukan waktu mulai puasa. Imsak itu artinya hati-hati, siap-siap menahan. Yang belum habiskan, tapi masih boleh kita makan minum sampai kalimat Allahu Akbar baru berhenti. Berarti puasa kita itu lebih pendek jamnya, harinya lebih pendek, jamnya lebih pendek dibanding ahlul kitab. Ahlul kitab bangun jam 12, berarti disitulah mulai. Jadi sejak dia tidur merem itu mulai puasa. Alhamdulillah kita lebih ringan. Dari waktu malam, dari segi tata cara puasanya, mereka di waktu malam pun tidak boleh berhubungan suami istri. Selama Ramadan 40 hari tidak boleh, libur sama sekali. Sementara umat Nabi Muhammad, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW, untuk mendekati, untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka. Di bulan Ramadan, di malam Ramadan diperbolehkan. Mereka sama sekali tidak boleh. Jadi siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Kita hanya malam yang diperbolehkan, siang dilarang. Oleh karena itu kalau siang masih melakukan pelanggaran juga berhubungan, berapa hukumannya? Kenapa? Karena sudah dikasih waktu malam, masih juga melanggar di siang hari, maka berapa hukumannya? Kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, bebaskan budak. Kalau tidak, nanti memberikan makan 60 fakir miskin. Berat. Kenapa? Karena malam dikasih. Zaman dulu tidak bisa. Jangankan siang, malamnya pun tidak boleh zaman dulu. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, di malam hari kita dianjurkan bersaur. Kita dianjurkan bersaur. Bahkan dikatakan di dalam hadis faslu, dikatakan yang membedakan farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Bedanya antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, makan sahur. Jadi kita dianjurkan bersaur. Salah satu hikmah bersaur itu untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Sahur bukan perkara kuat dan tidak kuat. Kalau bicara kuat, Nabi itu super kuat. Nabi itu super kuat karena kita tahu semua Nabi itu kuat. Bagaimana kita lihat cerita Nabi Daud alaihissalam misalkan, yang bisa membunuh Jalut yang begitu luar biasa. Kemudian Nabi Musa ketika berjalan di pasar, tiba-tiba dia bertemu dengan 2 orang yang sedang berselisih waktu sepi. Mereka berselisih, lalu dipisahkan oleh Nabi Musa. Ternyata kaum Bani Israel ini, kaum Kipti yang berlawanan dengan Bani Israel, tidak mau damai si Kipti karena merasa dia ini kaumnya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pukul. Pukulan itu tidak dengan mudah-mudah. Pukulan itu hanya pegel, ngeyel, akhirnya dipukul. Ternyata apa yang terjadi? Mati itu dipukul. Nabi yang mukul. Kekuatan Nabi itu beda. Nabi Muhammad super luar biasa kuatnya. Waktu terjadi perang Khandaq, itu terjadi penggalian parit karena memang pasukan kafir Quraisy Mekah 10.000, sulit untuk dilawan dengan pasukan Madinah yang paling banyak 3.000 pasukan. Maka salah satu siasatnya atas usul Salman Al-Farisi dibuat parit. Digali parit itu dalam waktu 15 hari dari Mekah ke Madinah, perjalanannya perlu 15 hari. Dan galian parit itu panjangnya
Dalam sebagian riwayat 7 kilo pintu masuk, dan lebarnya kuda yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Dalamnya kalau kuda masuk sulit untuk keluar. Digali dalam waktu 15 hari, harus menggali galian seperti itu, dan zaman dulu tidak ada alat-alat berat seperti zaman sekarang. Siap dengan alat-alat yang sangat sederhana mereka menggali, dan sampai-sampai begitu hebatnya Rasulullah SAW saat itu waktu menggali. Dan tanah Madinah berbeda dengan tanah Jakarta, dengan Indonesia. Tanahnya batu, sehingga kalau digali dengan paku biasa sulit. Tapi karena semangat mereka dan mereka kuat, Nabi Muhammad di antara waktu menggali itu kalau mukul batu yang sulit dipecahkan, mereka panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, batu ini nggak bisa pecah, kami pukul ya Rasul. Rasul ambil pukulan itu dengan kekuatan Rasul terbelah. Tidak ada batu sebesar apapun dipukul Nabi dengan alat yang digunakan oleh Rasul, pecah itu. Dan kami para sahabat bawa satu batu dengan 2 tangan kami. Nabi dengan 2 tangan yang membawa batu, satu batu. Setiap membawa orang satu-satu, Rasul membawa 2 batu. Kuatnya Nabi Muhammad SAW. Dan menahan lapar yang kuatnya Rasul. Itu karena waktunya sangat mepet, akhirnya terus kerja. Dalam riwayat Abu Dawud, Dohor, Asar, Maghrib, Isya digabung jadi satu. Ini riwayat Abu Dawud. Tapi ini tidak boleh dipakai untuk kita. Kita mau jamak langsung 4 sholat tidak boleh tentunya. Ini di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi, sampai-sampai sahabat datang ke Rasul. Ya Rasulullah, alju, ya Rasul, berat, kami sudah lapar ya Rasul. Dibuka bajunya, ternyata ada batu yang diikat dengan tali, diikat di perutnya masing-masing. Satu lagi sahabat buka baju, satu lagi ada batunya semua. Nabi tidak berbicara. Dibuka bajunya Nabi, ada 2 batu. Yang lain 1 batu semua, di sini ada 2 batu. Rasulullah SAW. Dan ternyata kata para ulama, batu itu memang bisa menahan. Batu koral itu batu gunung, ternyata bisa menahan lapar. Tapi nggak tahu kalau urusan mules pakai batu kerikil itu nggak tahu. Itu ada urusan atau tidak itu. Ada dalilnya nggak tahu. Tapi kalau itu ada dalil. Dan intinya begitu hebatnya Rasulullah buka 2 batu. Kekuatan Nabi Muhammad. Waktu perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Mulai perangnya itu akhir Sya'ban sampai di peperangan Ramadan. Semua kami tidak ada yang puasa kecuali Nabi Muhammad yang berpuasa. Satu-satunya yang berpuasa di perang Badar, Rasulullah SAW. Artinya kuat sekali Nabi. Tapi Rasulullah di bulan Ramadan tidak pernah tidak bersahur. Rasulullah selalu bersahur. Oleh karena itu masalah sahur bukan masalah kuat dan tidak kuat, tetapi Rasulullah ingin tampil beda dengan orang Yahudi, dengan Nasrani. Maka Rasulullah selalu bersahur. Maka ini adalah yang dianjurkan. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Rasulullah kadang niatnya di pagi hari. Kenapa? Karena puasa sunnah boleh niat di pagi hari. Rasulullah kadang-kadang di pagi hari setelah sholat Isra 2 rakaat, Rasulullah pulang, nanya sama istrinya, wahai istriku, hari ini kita masak apa? Ya Rasul, hari ini kita tidak masak. Maka ujar Nabi, idzan asum, kalau begitu saya berpuasa. Itu boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus niat sebelum waktu subuh. Dan Nabi Muhammad bersahur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan sahur. Karena selain sahur itu berkah, Nabi bilang, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguh di dalam sahur itu berkah. Ada bacaan hadis sahur, ada bacaan suhur. Dua-duanya betul. Kata-kata sahur artinya makanannya. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur, makanan sahur itu berkah. Jadi waktu kita malam bangun makan nasi goreng, itu makannya berkah. Minum makanan apapun yang halal berkah semua. Kalau berbuka tidak ada kata-kata berkah. Berbuka tidak ada kata berkah. Ini kalau ada kata berkah bahaya. Nggak berkah, ada banyak banget makannya. Berbuka, nggak usah pakai kata-kata berkah juga sudah masih apa? Banyak. Tapi sahur dikasih kata berkah aja masih apa? Masih malas kita untuk bersahur. Padahal kata Rasul, fa inna fis sahuri barakah. Dalam hadis lain, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena saat kalian bangun untuk bersahur itu adalah berkah. Di hadis lain, innal malaika la yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya para malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang bersahur. Dan yang paling penting yang keempat, pembeda antara puasa Yahudi dan Nasrani dengan puasa umat Nabi Muhammad di sahur. Oleh karena itu
Insya Allah jangan sampai kita tinggalkan sahur, karena sahur itu adalah berkah, makanannya berkah, pekerjaannya berkah, dapat doa malaikat, dan pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Ini di waktu malam. Perbedaan yang lainnya, di waktu malam ada namanya qiyamul lail, ada tarawih. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu tidak ada tarawih. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak tarawih dalam Ramadan. Seandainya di masjid kita yang kita cintai ini ada tarawih, alhamdulillah. Kalau memang kita mau di rumah, alhamdulillah. Intinya jangan ditinggalkan tarawih, karena tarawih ini salah satu pembeda Ramadan kita dengan Ramadan ahlul kitab. Ahlul kitab tidak ada tarawih, mereka hanya puasa, tapi kita ada tarawih. Dan pahala tarawih walaupun dia sunnah, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini luar biasa, ini keistimewaan. Makanya kalau orang hanya puasa saja tapi tidak qiyamul lail, tidak tarawih, sayang, karena ini adalah pembeda kita dengan ahlul kitab. Yang lanjutnya lagi, bahwa di bulan Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar, khusus untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini berkaitan, berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau zaman dulu kan belum turun Quran, jadi tidak ada. Malam turunnya Taurat, malam turunnya Injil, malam turunnya Zabur, tidak punya keistimewaan seperti Al-Quran. Inilah Al-Quran yang luar biasa, dan itu ada di bulan Ramadan umat Nabi Muhammad SAW, ada Lailatul Qadar. Ini adalah kelebihan keutamaan yang membedakan kita dengan ahlul kitab. Kemudian bagaimana dengan siangnya? Bagaimana dengan siangnya? Sangat banyak sekali. Yang pertama, di bulan Ramadan saat kita berpuasa, kalau terlupa makan minum tidak batal. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Innallaha, dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Aisyah, riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Innallaha tajawaza li an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak dicatat dosa dan dimaafkan apabila dari umat khusus. Innallaha tajawaza li an ummati. Di situ dikatakan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Apa itu? Salah. Orang yang salah itu tidak dihitung dosa dan boleh. Tapi para ulama mencatat salah di dalam bersahur tidak batal, tapi salah di dalam berbuka, kata ulama, kebanyakan batal. Maksudnya bagaimana? Tiba-tiba jam 4:30 jam saya terbang, masih ada 10 menit belum adzan dulu. Saya langsung makan, langsung saya minum banyak air putih, makan kurma. Setelah selesai, ternyata masjid di rumah saya, di sebelah rumah saya koma. Allahu Akbar, berarti tadi saya makan sudah adzan itu. Ternyata bukan yang adzan, koma dia. Berarti jam saya terlambat 10 menit, baterainya sudah hampir mati atau lemah, sehingga saya makan ternyata sudah adzan. Batal apa tidak? Kata ulama tidak batal. Karena saya tidak tahu, saya pikir belum adzan. Salah gitu. Saya tahu kalau sudah adzan tidak boleh makan, tapi saya salah. Beda ya antara salah dan bodoh. Kalau di dalam bahasa Arab, al-khata' lawannya adalah shawab. Khata' salah, lawannya benar. Kalau bodoh, al-jahl lawannya al-ilm. Jadi jahil tidak dimaafkan, tapi kalau khata' itu dimaafkan. Berbeda dengan berbuka. Kata para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan kalau salah dalam berbuka tidak dimaafkan, kalau sahur dimaafkan. Maka memang ada perintah untuk kita mensegerakan berbuka, tapi jangan terlalu cepat. Kita bilang ini sudah ada apa belum? Kayak ini sudah ada, belum tahu kita. Kamu sudah, kayaknya belum, sudah lah, bismillah. Makan baru adzan batal. Jadi lebih baik pastikan kalau ada. Apalagi di TV, kadang-kadang adzannya katanya bukan adzan beneran itu. Sudah nafsu, sudah lapar, dengar Allahu Akbar, husnudzon tinggi biasa gitu, langsung main makan aja. Pas ternyata iklan, kan ada juga iklan yang pakai adzan itu. Bagaimana saat batal? Batal kata ulama. Jadi untuk berbuka harus berhati-hati.
Karena kebanyakan ulama kalau salah dalam berbuka batal, tapi kalau salah dalam bersahur tidak batal. Nah, ini tentunya mengajarkan kepada kita kedisiplinan bahwa walaupun ada perintah, tapi walaupun semenit jangan dianggap remeh di dalam bersahur, di dalam berbuka itu, karena bisa mengakibatkan fatal perbuatan kita tadi. Intinya ternyata di dalam umat Nabi Muhammad lupa tidak batal. Umat terdahulu puasa, lalu dia terlupa, dia makan, batal puasa. Dia lupa, dia minum, batal. Tapi umat Nabi Muhammad tidak batal. Ini kemudahan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada di antara kita mungkin keluar dari masjid, dia refleks, dia langsung minum apa? Ke warung, dia nggak tahu, dia lupa, dia makan, diminum, dimakan, minum teh lagi, nambah kopi lagi, duduk di santai, yang merokok nambah rokok lagi. Pasti kasih tahu, Pak, nggak puasa, astagfirullah, saya lupa, sudah, terusin, tutup, matikan, esnya selesaikan, nggak selesaikan maksudnya ditinggalin, jangan diminum maksudnya, selesaikan, tinggalkan, sudah, teruskan puasa, tidak batal. Subhanallah, ini umat terdahulu. Walaupun sedikit lupa batal. Ini kemudahan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan walaupun tidak terjadi, ulama bilang seandainya berhubungan suami istri lupa tidak batal. Walaupun kayaknya nggak mungkin itu lupa ya. Kalau lupa apa bangetan itu. Seandainya lupa, ini cerita di dalam ilmu fikih begitu. Seandainya walaupun tidak terjadi, tapi hukum sudah ada. Kalau lupa, subhanallah, ini luar biasa syariat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini perbedaan di dalam puasa kita dengan puasa ahli kitab. Kemudian di dalam berbuka, di waktu siang, di waktu saat berbuka, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Rasul bilang umatku itu tetap menjadi baik selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi dihitung kita termasuk orang yang baik, kata Rasulullah, ma'ajjalu al-fitr, selama mereka mensegerakan berbuka. Kenapa? Kata Rasulullah, kan dulu orang-orang ahlul kitab yuakhiruna al-fitra, mereka suka mengakhirkan fitr. Jadi mereka mengakhirkan, kalau datang waktu maghrib tidak langsung makan, mereka nunggu gelap dulu. Maghrib jam 6 misalkan, nambah seperempat jam baru dia makan. Itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau kita maghrib time disunahkan untuk membatalkannya. Bahkan muadzin jangan adzan dulu, pas waktu sholat batalkan dulu baru dia adzan. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat dulu baru batal. Pasti Rasulullah batal dulu baru sholat. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam berbuka ada sunnah-sunnah yang nggak ada di zaman dulu. Di antaranya Rasulullah kalau berbuka dengan rutop dulu, yaitu dengan rutop, bukan kurma. Kalau tidak ada rutop, baru Rasulullah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, baru Rasulullah dengan air putih. Jadi ini yang disunahkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dulu berbuka dengan rutop. Masalah jumlahnya dibilang ganjil genap, intinya Rasulullah demennya ganjil. Tapi apakah sunnah ganjil atau tidak, ini khilaf di antara ulama. Tapi tentunya kalau bisa ganjil genap, ambil yang ganjil. Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra, karena memang Allah suka dengan jumlah yang ganjil. Intinya dengan rutop. Tidak ada rutop dengan tamar, tidak ada tamar ini kurma, tidak ada maka air putih. Dan bersunnahnya Rasulullah SAW. Orang dulu tidak ada. Inilah kemudahan dan kemuliaan puasa umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada hadis berbukalah dengan yang manis-manis. Itu hadisnya Allahu siapa nggak tahu saya. Berbuka yang manis-manis, tidak ada perintah untuk berbuka dengan yang manis-manis. Diperintahkan rutop, kurma, baru air putih. Silakan mau minum air muda, air sirup atau teh manis silakan, tapi tidak ada kata sunnah. Jadi kalau kata sunnah yang manis-manis nanti kurma ada yang mengganti dengan anggur, yang penting manis. Nah, kan yang penting manis karena kalimat tidak ada sekali lagi hadis berbukalah dengan yang manis-manis. Dan keistimewaan secara umum siang dan malam bulan Ramadan, apa keberkahannya? Yaitu disebutkan bahwa di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW banyak keistimewaannya. Di antaranya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim
wa sufidati syayatin. Diikat setan, ditutup neraka, dibuka pintu surga. Dan luar biasa banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi perbeda antara umat terdahulu dengan umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu semoga pemaparan yang sangat singkat perbedaan antara puasa ahli kitab dengan umat Nabi Muhammad menambah kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Rasulullah SAW, dan insya Allah kita bisa memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis, kalau ada yang bertanya berkaitan dengan apa yang kita bahas, dipersilakan. Silakan. Bedanya wudhu orang berpuasa dengan tidak berpuasa. Perbedaan wudhu orang yang berpuasa dengan yang tidak puasa. Sebenarnya kata para ulama, tidak ada perbedaan ibadah yang dilakukan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Seperti kita wudhu, kalau kita biasa berkumur-kumur tetap berkumur-kumur. Jadi yang 3 kali, yang tidak boleh justru berbeda dengan lebih. Yang tidak atau yang biasanya 3 kumur di 3 kali sekarang 6 kali. Terutama wudhu zuhur. Nah ini yang berbahaya. Kata para ulama, ketika kita berwudhu seperti cara biasa dan normal seperti ajaran Rasulullah SAW 3 kali, terus tiba-tiba ada yang tertelan tidak sengaja waktu kumur-kumur, tidak batal. Tertelan tanpa sengaja saat berkumur 3 kali, tidak batal. Tapi kalau dia berkumur 4 kali atau 5 kali tertelan tanpa sengaja, batal. Karena sudah lebih daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi wudhunya sama, hanya saja mungkin masalah istinsak dan istintar, yaitu ketika memasukkan hidung air ke dalam hidung terus naik ke dalam itu. Kemudian itu bagaimana kalau orang yang tidak biasa masuk ke situ, air itu masuk sudah ke dalam ke dalam hidung, terasa itu dengan pusingnya. Nah yang sepertinya tidak biasa tidak boleh. Lalu yang biasa dan dia tidak masuk, keluarga dia tidak masuk ke dalam dan dia bisa, maka tidak apa-apa. Seperti yang biasa dilakukan. Jadi kata ulama, tidak ada perbedaan wudhu Ramadan dan di luar Ramadan, kecuali siwak. Di sini terjadi khilaf. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh bersiwak mau wudhu siang, wudhu sore, mau sholat ibadah wudhu siwak. Rasulullah biasanya dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak. Siwak ya. Siwak ini kan dengan kayu itu ya. Kayu khusus nih. Jangan antum ngambil kayu di bawah dengan siwak aja. Contoh itu nanti itu. Ini siwak betul. Siwak ini ada siwak modelnya 2. Ada siwak yang tumbuh di atas pasir, di atas. Ada yang di bawah. Nah, yang di bawah ini yang agak bagus, yang di bawah juga yang di atas. Jadi kalau kita ke tukang siwak, ada yang murah dengan harga yang sama, ada yang mahal. Yang mahal itu biasanya yang dari dalam, itu agak susah dan itu bagus. Nah intinya siwak dua-duanya bagus dan banyak fadilah. Rasulullah suka bersiwak. Setiap habis sholat Rasulullah bersiwak. Setiap mau sholat bersiwak, mau baca Quran bersiwak, mau berkhutbah bersiwak, mau berwudu bersiwak, bahkan mau ketemu dengan istrinya bersiwak. Ketemu hari ini, ketemu istrinya hari ini, ketok pintu Assalamualaikum, sebelum ketok pintu dia bersiwak dulu. Taruh dia ketok pintu, ketemu istrinya. Keluar ketemu istri yang satu lagi, bersiwak di depan pintu. Rasulullah paling suka bersiwak. Bahkan waktu mau meninggal dunia dalam Bukhari Muslim, kata Aisyah, aku lihat Rasulullah saat sudah tidak bisa berbicara lagi. Maaf Rasulullah. Kemudian masuk Abdullah bin Umar bawa siwak. Rasulullah ngeliatin siwak. Akhirnya Aisyah bilang, aku tahu. Ini Aisyah kata Aisyah, dia minta bersiwak. Lalu aku siwaki Nabi Muhammad SAW. Setelah aku siwaki Rasulullah SAW menjelang ajalnya, aku isap itu, kata Aisyah, siwaknya Rasul. Sungguh terakhir kali yang kejadian adalah air liur Nabi bercampur dengan air liurku, kata Aisyah. Bersiwak sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Nah, di dalam bab bersiwak inilah baru terjadi khilaf. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau sudah zuhur, sudah terbit matahari seperti saat ini sampai maghrib, kata Imam Abu Hanifah tidak ada masalah bersiwak dari pagi sampai maghrib, tidak ada masalah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur di antara Imam Syafi'i sangat ketat. Imam Syafi'i bilang
makruh. Kalau sudah waktu zuhur seperti ini sampai maghrib tidak dianjurkan bersiwak. Tapi kalau mazhab Hanafiyah diperbolehkan bersiwak. Jadi yang biasa wudhu bersiwak, kata Imam Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i jangan dulu sudah. Nah ini sudah tutup karena makruh, bukan kata makruh pakai siwak. Apalagi siwak yang bagus itu rasanya kayak jahe gitu. Kalau kita pakai adem, seger, nah itu kan Imam Syafi'i makruh, jangan. Nah inilah yang perbedaan di dalam berwudu sedikit sekali, tapi selebihnya sama. Imam Syafi'i menambahkan minyak wangi. Minyak wangi kalau pada zuhur menurut Imam Syafi'i juga makruh. Sementara kalau sebelum zuhur, waktu dua boleh, pagi boleh. Tapi kalau sudah zuhur seperti ini, asal menurut mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, minyak wangi siwak itu kurang bagus. Jadi jangan dulu, walaupun mau sholat. Tapi kan mulutnya agak bau. Ada hadis tersendiri dari Rasulullah SAW, Muslim, lafamus shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Dari sini kata para ulama tidak bisa dihindarkan, mulut orang puasa itu pasti bau. Walaupun kita menggunakan odol pasta yang paling hebat waktu sahur tadi, tetap aja bau. Maka untuk mengurangi baunya itu disuruh banyak baca Quran, berzikir. Karena kalau dia banyak baca Quran bergerak, bukan melihat huruf Quran. Karena ada juga yang lemes mungkin karena puasa, buka Quran gini aja. Dalam hati itu bukan baca itu. Yang baca itu berumat kami. Itu bersunah, itu namanya baca. Makanya orang maaf lagi di kamar mandi ada suara dan dijawab dalam hati, boleh dalam hati karena nggak dihitung. Tapi kalau bersuara nggak boleh, karena bersuara itu yang disebut baca. Bapak sholat duhur, Allah Akbar, baca Fatihah dalam hati, batal. Karena itu bukan baca namanya. Di batal itu harus bersuara. Itu namanya membaca. Nah itu baca. Quran sudah baca. Orang yang baca Quran banyak di bulan Ramadan mengurangi bau. Orang yang baca Quran banyak pikir itu mengurangi bau. Ya jangan, wajar lah kalau kita dimingkem gitu. Dari subuh kita minum, pas kita buka mesti terasa itu kan, karena tidak dibuka-buka. Jadi dengan dibuka itu baca Quran dikit itu yang mengurangi. Tapi kalau mengurangi dengan cara berwangian atau pakai wangian, nggak boleh. Justru ini adalah kelebihan umat Nabi Muhammad dan umat orang-orang terdahulu yang puasa. Apa itu? Nanti di yaumil qiyamah orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Sementara yang tidak puasa nanti di yaumil qiyamah antan minal jifah, kata Nabi Muhammad, lebih bau dari bangkai yang paling bau nanti di yaumil qiyamah. Yang tidak puasa saat ini kenapa Anda tidak puasa? Saya kamu mulut saya bau. Iya, berarti nanti di yaumil qiyamah mulut Anda lebih bau daripada bangkai yang paling bau. Sementara yang puasa atyab minallah min rihil misk. Nah itulah, hanya di dalam bab itu saja berbeda di dalam berwudu. Tapi amalan semuanya sama. Amalan semuanya sama, yaitu kaki semua. Yang menjadi masalah kan kumur, karena nggak berani kumur gara-gara Ramadan. Padahal tidak apa-apa. Yang penting jangan berlebih. 3 kali, jangan mentang-mentang Ramadan apalagi musim panas 5 kali berkumur. Nah ini berbahaya. Kalau ada yang ketelan tanpa sengaja batal. Nah itu mungkin secara ringkas tentang perbedaan atau kesamaan antara wudu Ramadan dan di luar Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammin ta'sirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.